Oke, hari ini banyak ada 2 atau 3 ya yang melaporkan kepada kita bahwasannya bingung. Hari ini kebingungan. Bingung bukan karena ditagih sama pinjol, tapi bingung karena udah nggak ditagih-tagih lagi sama pinjol. Seperti kehilangan sesuatu ya ketika tidak ditagih sama aplikasi pinjol. Ini aneh ya, aneh lah. Hari ini banyak dari teman-teman kita itu yang mau kalau mereka itu berhenti ditagih supaya bisa berfokus untuk mencari sesuap nasi dan menambah peluang pekerjaan lagi. Nah, pada video kali ini yang membuat gua bingung itu ada teman-teman kita yang bingung, Bang, bingung nih. Kenapa aplikasi pinjol beberapa waktu terakhir ini udah nggak menagih-nagih lagi, Bang? Udah nggak ada ngirimin pesan, udah nggak ada lagi yang menjadi reminder, nggak ada lagi yang nelpon-nelpon ya. Apakah ini berbahaya atau tidak, Bang? Ya lucu ya, kemarin waktu ditagih-tagih minta untuk tidak ditagih. Nah ini ketika sudah tidak ditagih-tagih malah merasa kehilangan katanya nggak ditagih sama aplikasi pinjol. Oke baik, hari ini siapa yang masih ditagih-tagih? Kita pengen ngebahas dulu yang masih ditagih-tagih ya. Hari ini yang masih merasa gelisah, yang masih merasa serba salah karena memang masih ditagih-tagih sama DC aplikasi pinjol, kalian nggak perlu panik. Kalian itu nggak perlu sensitif terlalu baper gitu, nggak usah. Yang penting tetap stabil aja ya, nggak usah goyang ya kan. Supaya nanti kita bisa melewati satu persatu permasalahan ini dengan baik. Nah untuk kalian yang masih ditagih-tagih di tahap awal ya, aku pengen menganjurkan untuk tetap bersifat kooperatif. Itu sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan keinginan kita untuk menyelesaikan masalah hutang ini dengan cara membayar. Ketika nanti kita memang sudah punya uang. Ya, itu salah satu bukti dan tanda bahwasanya kita memang mau menyelesaikan masalah ini dengan baik. Angkat untuk di tahap awal. Ya, dan setelah kalian melakukan hal itu, selang beberapa waktu, ada seminggu, 2 minggu, 3 minggu masih aja ya ditelepon-telepon ya, memang begitu ya. Pekerjaan debt collection itu punya target ya. Mereka itu digaji oleh perusahaan pinjol itu untuk menagih kita-kita yang belum mampu melakukan pembayaran ini. Dengan berbagai macam cara. Kalau yang ilegal itu ya udah tahu sendiri lah ya kan. Bagaimana cara mereka bekerja, mengintimidasi dan menakut-nakuti kalian. Nah kalau untuk yang legal OJK juga mereka punya target. Misalnya hari ini mereka ditugaskan untuk menagih 10 atau 20 atau 30 dari debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Ya, jadi untuk kalian yang sudah melakukan hal itu, kalian harus paham juga cara kerja debt collection. Mereka itu punya target. Dan kalau seandainya mereka itu nggak sesuai target, bisa jadi ya atau berkemungkinan gaji mereka akan dipotong. Atau mereka akan didiskualifikasi atau mungkin diberhentikan atau resign lah. Karena tugas jadi DC ini sungguh teramat berat ya. Dan aku mendoakan kepada abang-abang dan kakak-kakak yang bekerja sebagai DC, baik di aplikasi pinjol legal maupun yang ilegal itu, ya agar mendapat pekerjaan yang lebih banyak gajinya ya. Yang tidak bekerja di bawah tekanan ya. Ini aplikasi pinjol pasti memberikan target yang besar ya. Untuk mereka supaya bisa berhasil untuk menagih teman-teman yang lain. Jadi nggak perlu panik. Memang mereka cara kerjanya seperti itu. Mereka punya target. Nah bagaimana dengan yang sudah tidak ditagih-tagih lagi? Kok bisa ya mereka ini nggak ditagih-tagih lagi ya sama aplikasi-aplikasi pinjol? Dan ini merupakan sebuah keinginan dari banyak subscriber yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran. Karena sudah diambang titik stres terberat hari ini. Udah pusing banget, kepalanya udah mau pecah ini. Karena mikirin bagaimana caranya mencari pinjaman yang di sana untuk dibayarkan ke sini. Atau mungkin bagaimana caranya untuk melunasi yang di sini biar nanti bisa minjol lagi dengan yang di sana. Banyak banget ya strategi-strategi yang salah selama ini yang sudah digunakan sama subscriber kita. Oke, untuk pertanyaan, apakah ketika aplikasi pinjol tidak lagi menagih akan menjadi sebuah bencana atau rezeki? Oke ya, sesuai dari yang tadi aku jelaskan di awal, mereka itu punya target. Jadi kalau seandainya DC-nya dianggap tidak mencapai target, maka mereka akan dialihkan dengan pekerjaan yang baru atau dengan tugas yang lain. Jadi mungkin nanti akan dialihkan lagi kepada debt collection pihak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 11. Bisa banyak ini pengalihan-pengalihan yang seperti ini ya kan. Jadi untuk kalian yang sudah tidak ditagih lagi ya bersyukurlah ya.
Artinya hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berbenah, untuk bisa lebih konsentrasi. Jadi yang masih bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan kesempatan ini nggak ada yang tahu. Dan nggak ada yang bisa memastikan kalau hari ini kita ditagih atau besok enggak. Atau mungkin hari ini nggak ditagih besok juga nggak bisa. Kita nggak pernah tahu. Dan yang jelas ditagih atau tidak ditagih, di awal tadi kita sudah bersifat kooperatif. Dan yang kedua aku pengen mengajak kita itu untuk meluruskan niat ya, membersihkan hati dan pikiran ya. Supaya jalan hidup kita diberkahi dan dilimpahkan rahmat serta rezeki. Supaya kita bisa melewati ya dan melunasi semua satu persatu hutang di aplikasi. Jadi kalau seandainya hari ini kita itu masih membebankan pikiran kita dengan sesuatu yang hari ini sebenarnya nggak penting-penting banget ya. Hari ini kan nggak penting banget nih. Nggak penting gimana bang? Ini kan utang kita, ya benar. Dan gua dari awal udah pengen mengajak itu ya untuk meluruskan hati dan niat tadi. Cuma memang kesempatan untuk membayar lah hari ini yang kita memang belum punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Nah jadi kalau untuk yang sudah tidak ditagih lagi ini, tadi yang pertama kita memang nggak tahu nih kenapa nggak ditagih. Ya mungkin ada beberapa alasan, salah satu contohnya tadi mungkin debt collection ya tidak memenuhi target, digantikan dengan debt collection yang lain. Jadi mereka akan lihat dulu. Dan tak ada yang bisa memastikan kalau besok lusa kita nggak ditagih. Ya bisa aja hari ini nggak ditagih, bulan ini nggak ditagih, bulan depannya ditagih. Karena banyak juga yang sudah gagal bayar tahunan itu tiba-tiba ditagih kembali, ya kan? Mungkin mereka buka-buka lembaran yang lama, terdapat nama kita di situ dan itu menjadi tugas DC yang baru, ya kan? Mungkin yang lama udah resign atau udah keluar. Jadi yang mendapatkan kesempatan itu ya hoki-hokian ya, nggak semua orang dan memang itu tidak terjadi di semua aplikasi pinjol. Dan apakah itu berbahaya ketika mereka tidak menagih? Ya jawabannya tidak. Tidak ada yang membahayakan di situ. Dan apakah aplikasi-aplikasi pinjol yang sudah tidak menagih itu akan mendatangkan debt collector lapangan? Jawabannya tidak ya. Kalau memang mereka punya debt collector lapangan tuh mereka, kalian yang sudah telat bayar 1 bulan ke atas itu ya pasti langsung dikunjungin aja ya, nggak mesti harus melalui via telepon lagi. Itu untuk semua wilayah yang memang sudah memiliki debt collector lapangan. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya bang berapa hari setelah keterlambatan atau mungkin telat bayar debt collector lapangan itu akan datang, biasanya 1 bulan ke atas. Jadi kalau untuk yang daerahnya memang sudah memiliki debt collector lapangan, ketika kalian telat 1 bulan, 3 hari, 4 hari, 5 hari, ya kalau memang mereka mau terjun melakukan kunjungan ya mereka pasti datang. Kalau memang debt collector lapangannya ada. Nah hari ini kan banyak yang bertanya-tanya, mungkin sudah lewat 1 bulan, 2 bulan. Bang kapan ya bang debt collector lapangannya itu datang? Nah kalau udah lebih dari 1 bulan, 2 bulan namun belum ada kunjungan ya berarti memang di daerah itu nggak ada debt collector lapangannya. Ya jadi aman ya, jadi jangan usah menambah beban pikiran sama sesuatu yang hari ini bukan menjadi tugas kita. Mau ada atau tidak debt collector lapangannya ya terserah saja. Kalau memang mau datang kunjungan ya datanglah dengan baik, sopan dan santun ya kan, kita pasti juga akan kooperatif. Jadi nggak ada lagi yang perlu digelisahkan. Yang penting harus fokus berbenah dan fokus mencari uang, itu saja terlebih dahulu. Oke, baik ya. Jadi udah cukup jelas masalah tadi yang tentang debt collector lapangan itu udah terjawab ya. Dan masalah yang misalnya kalian itu nggak ditagih-tagih lagi, apakah itu berbahaya atau tidak? Jawabannya tidak ya. Dan apakah itu sebuah rezeki? Mungkin ya, bisa jadi ya kan. Soalnya kan hari ini kita dikasih kesempatan nih untuk bisa bersikap tenang ya kan, bisa untuk berpikir jernih. Orang-orang yang hari ini sedang merasa dikejar-kejar sama DC itu ya pasti panik lah ya kan. Apalagi orang-orang yang mungkin tidak pernah menghadapi stres berat seperti ini ya pasti panik ya kan, pasti galau ya kan. Oke ya, jadi udah terjawab sudah. Tidak berbahaya dan itu mungkin bagian dari rezeki kalian untuk bisa menyikapinya dengan bijak ya, memanfaatkannya dengan baik ya. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.